Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairun Nisa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi hukum ekonomi syariah. Pertama yang akan saya bahas yaitu tentang lahirnya kompilasi hukum ekonomi syariah. Berawal dari terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan peradilan agama sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam Indonesia saat ini. Dengan perluasan kewenangan tersebut, kini peradilan agama tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah saja, melainkan juga menangani permohonan pengangkatan anak atau adopsi dan menyelesaikan sengketa dalam zakat, infak, serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antar sama muslim dan ekonomi syariah. Setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut diundangkan, maka Ketua Mahkamah Agung membentuk tim penyusunan kompilasi hukum ekonomi syariah berdasarkan surat keputusan nomor KMA /097 SK /10 2006 tanggal 20 Oktober tahun 2006 yang diketuai oleh Profesor Dr. Haji Abdul Manan SH SIP MHum. Tugas dari tim tersebut secara umum adalah menghimpun dan mengolah bahan atau materi yang diperlukan, menyusun draft naskah, menyelenggarakan diskusi dan seminar yang mengkaji draft naskah tersebut dengan lembaga, ulama, dan para pakar untuk menyempurnakan naskah dan melaporkan hasil penyusunan tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu intisari dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Nah, jika dilihat dari perbedaan dan persamaan kedua bentuk undang-undang tersebut, persamaannya ialah sama-sama membahas wewenang dan tugas peradilan agama untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan di tingkat pertama. Namun perbedaannya terletak pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diperjelas dalam penjelasan umum angka 2 alinea ketiga yang meliputi bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Jika dilihat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, bidang-bidang yang menjadi kewenangan pengadilan agama setelah berlakunya undang-undang ini sebagaimana yang dilakukan atau yang diatur dalam penjelasan umum alinea pertama pasal 2, pasal 3A, pasal 49, pasal 50, dan pasal 52 adalah tentang perkara Islam yang meliputi bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, ekonomi syariah, sengketa hak milik yang timbul akibat adanya sengketa terhadap bidang yang menjadi kewenangan pengadilan agama, kemudian isbat kesaksian ruqyat hilal dalam penentuan awal bulan pada kalender Hijriah, serta pemberian
keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat. Kemudian yang terakhir, saya akan membahas tentang produk-produk penyaluran dana dan produk-produk penghimpunan dana yang terdapat di praktik perbankan syariah atau ekonomi syariah. Nah, pertama kita bahas tentang terkait produk penghimpunan dana terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu ada penghimpunan dana wadiah yad domanah. Nah, dalam kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, lembaga keuangan syariah dapat menawarkan produk jasa wadiah yang dari segi kebahasaan itu berarti titipan. Akad wadiah ini tergolong dari bagian akad tabarruk, yakni akad yang mengandung kebajikan karena mengandung unsur tolong-menolong di dalamnya antar sesama manusia dalam lingkungan sosial. Prinsip dari wadiah menyebutkan bahwa seseorang penitip barang wajib membayar seluruh biaya yang dikeluarkan oleh yang dititipi. Secara otomatis, untuk keperluan memelihara barang titipan tersebut, di samping imbalan jasa dalam jumlah yang sesuai dengan kadar kepatutan atau berdasarkan kesepakatan di awal antara kedua belah pihak ketika perjanjian wadiah itu dibuat. Demikian juga dalam hal pengarahan dana wadiah. Pada prinsipnya, pihak lembaga boleh memungut biaya administrasi kepada nasabah karena ini menjadi haknya, dan nasabah wajib memenuhi sebagai imbalan jasa yang diberikan untuk memelihara keamanan harta atau dana yang dititipkan nasabah kepadanya. Adapun besarnya biaya administrasinya, kadarnya ditentukan berdasarkan parameter yang wajar dalam dunia perbankan. Kemudian tentang penjelasan produk-produk penyaluran dana. Nah, yang pertama itu ada mudharabah. Adapun dalam hal penyaluran dana mudharabah, pihak perbankan bertindak sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola. Pihak perbankan memberikan kepercayaan penuh kepada nasabah untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan berbagi hasil ini sebagai modal mengelola usaha halal tertentu. Nah, karena landasan dasar mudharabah ialah murni kepercayaan dari pemilik modal, maka pihak perbankan dituntut ekstra hati-hati dan selektif terhadap pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, lebih dari yang sewajarnya dilakukan. Hal ini penting dikemukakan karena sedikit saja kesalahan dilakukan, akibatnya bisa fatal bagi pihak bank, mengingat produk mudharabah selalu terkait dengan prinsip berbagi untung dan rugi. Kemudian yang kedua itu ada musyarakah. Nah, secara bahasa, syirkah atau musyarakah ini berarti mencampur. Dalam hal ini, mencampur satu modal dengan modal yang lain, sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam istilah fikih, syirkah yaitu suatu akad antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama atau berkongsi modal dalam hal keuntungan. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.